Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW di tanah Arab. Abrohah menguasai Yaman dan terbunuhnya Aryad. Ibnu Ishaq berkata, Aryad berdiam di Yaman dalam beberapa tahun sebagai penguasa untuk kawasan itu. Kemudian terjadi persaingan dalam penguasaan Habasyah antara dirinya dengan Abrohah, salah seorang tentaranya, sehingga Habasyah terpecah menjadi dua dan setiap pihak mendapatkan dukungan dari setiap kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kedua kubu bergerak untuk menyerang kubu lainnya. Tatkala kedua pasukan telah saling mendekat, Abrohah mengirim surat kepada Aryad. Sesungguhnya tidak selayaknya kau menjadikan orang-orang Habasyah saling bunuh antara mereka sehingga engkau membinasakannya. Maka majulah kepadaku untuk bertarung satu lawan satu. Maka siapa yang menjadi pemenangnya, dia kembali pada tentaranya. Aryad kemudian membalas surat itu, kau benar. Maka Abrohah segera keluar untuk menyongsongnya. Abrohah adalah seorang lelaki bertubuh pendek gemuk, seorang penganut agama Nasrani. Aryad pun segera keluar menyongsongnya. Aryad adalah seorang lelaki yang tinggi besar dan ganteng, dan dia memegang sebilah lembing. Sementara di belakang Abrohah, seorang pelayannya yang bernama Ataudah untuk melindungi punggungnya. Kemudian Aryad mengangkat lembingnya dan dia arahkan ke tengkorak kepala Abrohah hingga membelah alis matanya, hidungnya, mata dan kedua bibirnya. Oleh sebab itu dia disebut Abrohah al-Ashram karena terbelah atau si muka belah. Setelah itu Autada melepas diri dari punggung Abrohah dan menikam Aryad, dan dia pun berhasil membunuhnya. Maka pasukan Aryad menyambut Abrohah sebagai pemimpin mereka. Sementara Abrohah membayar diat, denda, uang darah atas kematian Aryad. Tatkala berita ini sampai pada Najasyi, dia murka semurka-murkanya. Kemudian dia berkata, dia telah berlaku di luar batas atas gubernurku dan membunuh tanpa ada perintah dariku. Kemudian dia bersumpah untuk tidak membiarkan Abrohah hingga dia menginjakan kaki di negerinya. Kemudian dia akan memotong ubun-ubunnya. Maka Abrohah segera mencukur rambut kepalanya. Kemudian dia memenuhi sebuah kantong dari kulit dengan tanah Yaman. Lalu dia kirimkan kepada Najasyi. Dalam isi surat tersebut dia menulis, wahai paduka raja, sesungguhnya Aryad adalah budakmu dan saya adalah budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memaknai perintahmu, namun semua ketaatan adalah untuk paduka. Hanya saja aku lebih kuat untuk mengendalikan orang-orang Habasyah di Yaman, lebih teliti dan lebih terampil, dan aku telah mencukur semua rambut kepalaku tatkala sampai berita kepadaku tentang sumpah sang raja, dan aku mengirimkan kantong kulit berisi tanahku
untuk diletakkan di bawah kedua kakimu, agar sumpah tidak berlaku padaku. Tatkala hal itu sampai pada Najasyi, maka dia pun rela dan membalas suratnya sebagai berikut: hendaklah engkau tetap diam di negeri Yaman sampai datang perintahku, maka tinggallah Abrohah di Yaman. Peristiwa gajah dan pembangunan gereja. Kemudian Abrohah membangun gereja yang sangat besar dan tinggi yang tidak ada tandingannya di zaman itu. Kemudian dia menulis surat kepada Najasyi, wahai raja, sesungguhnya saya telah membangun sebuah gereja yang demikian besar yang tidak pernah dibangun untuk seorang raja pun sebelum engkau, dan saya tidak akan merasa puas sampai orang-orang Arab untuk melakukan ibadah haji pada gereja tersebut. Tatkala orang-orang Arab memperbincangkan surat Abrohah kepada Raja Najasyi, maka marahlah seorang lelaki dari Nas'ah, salah seorang Bani Fuqaim bin Adi bin Amir bin Tha'labah bin Al-Harith bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar. Adapun yang dimaksud dengan Nas'ah adalah orang-orang yang menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab di masa jahiliyah. Mereka menghalalkan beberapa bulan yang haram dan kemudian mereka mengharamkan bulan-bulan yang halal dengan cara mengakhirkan bulan tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. At-Taubah ayat 37. Ibnu Hisham berkata, makna liwati'u dalam ayat di atas adalah bermakna liyufiku. Adapun makna muwata'ah adalah muwafawaqah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, wata'tuka lihadza li'almari, artinya aku sepakat denganmu dalam perkara ini. Al-lita dalam syair adalah al-muwafaqah, yakni adanya kesamaan dua qafiyah atau ujung sajak dalam satu langgam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ajjaj dalam syairnya. Sedangkan nama Ajjaj adalah Abdullah bin Ru'bah, salah seorang Bani Sa'ad bin Zaid bin Manat bin Tamim bin Mur bin Ud bin Tonijah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Berikut Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang memperlakukan sistem interkalasi atau nasakh ini, yang menghalalkan bulan haram dan mengharamkan bulan yang halal pada orang-orang Arab, adalah seorang yang bernama Al-Qulamas, yang nama aslinya adalah Hudzaifah bin Abdu Fuqaim bin Adi bin Amir bin Tha'labah bin Harith bin Malik bin Kinana bin Khuzaimah. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abbad bin Hudzaifah. Setelah Abbad dilanjutkan oleh Qala bin Abbad. Kemudian dilanjutkan oleh Umayyah bin Qala, lalu oleh Umayyah bin Auf bin Umayyah, lalu oleh Auf Abu Thumamah Junadah bin Auf. Inilah orang terakhir yang memperlakukan sistem ini, dan di zamannya inilah Islam muncul. Dulu tatkala orang-orang Arab usai menunaikan ibadah haji, mereka berkumpul menemui Al-Qulamas, maka dia mengumumkan keharaman 4 bulan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tatkala dia ingin menghalalkan sesuatu, maka dia menghalalkan bulan haram, lalu dia mengharamkan Safar sebagai gantinya.
Lalu mereka pun mengharamkannya agar sesuai dengan hitungan bulan-bulan haram yang 4. Tatkala jamaah haji itu menginginkan kembali dari Makkah, dia kemudian berdiri dan berkata, "Ya Allah, aku telah menghalalkan untuk 2 safar. Safar pertama dan aku akhirkan safar kedua untuk tahun depan." Tentang hal ini, Umair bin Qais Jithal At-Ta'an, salah seorang Bani Firas bin Ghunem bin Tha'labah bin Malik bin Kinanah, bersyair membanggakan nas'ah ini atas orang-orang Arab. Ma'ad telah tahu bahwa kaumku adalah kaum terhormat dengan nenek moyang terhormat. Siapakah yang bisa lari dari balas dendam kami? Siapa yang tidak mampu kami beri hukuman? Kami adalah an-nasiin atas Ma'ad. Kami jadilah bulan-bulan halal menjadi haram. Ibnu Hisham berkata, bulan haram yang pertama adalah bulan Muharram. Ibnu Hitham berkata, maka Al-Kinani keluar hingga bertemu dengan katedral dan duduk di sana. Ibnu Ishaq berkata, maka Al-Kinani keluar hingga bertemu dengan katedral dan duduk di sana. Ibnu Hisham berkata, dia buang air di sana. Ibnu Ishaq berkata, kemudian dia keluar sampai tiba di negerinya. Maka Abrahah pun diberitahu tentang peristiwa tersebut dan berkata, siapa yang lancang melakukan ini? Maka dikatakan padanya, ini dilakukan oleh seorang lelaki penduduk Arab ini dari Ahlil Bait, tempat di mana orang-orang Arab naik haji di Makkah. Tatkala dia mendengar apa yang engkau katakan, palingkan haji orang-orang Arab padanya. Dia marah lalu duduk di sana dan buang air. Artinya bahwa katedralmu ini tidak layak dijadikan tempat ibadah haji mereka. Abrahah murka besar dan dia bersumpah untuk berangkat menuju Baitullah hingga menghancurkannya. Lalu dia perintahkan pada orang-orang Habasyah berangkat. Mereka segera bersiaga dan siap-siap. Lalu dia pun berangkat. Dia berangkat dengan menunggang gajah. Kabar keberangkatan Abrahah sampai ke telinga orang-orang Arab. Mereka pun mengagungkannya dan merasa sangat ketakutan. Dan mereka beranggapan bahwa apa yang dia niatkan adalah sangat serius tatkala mereka mendengar bahwa dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah Al-Haram. Maka salah seorang tokoh dan salah seorang raja di Yaman datang menemuinya. Dia bernama Dzunafar. Maka dia pun memanggil kaumnya dan orang-orang yang simpati padanya dari seluruh Arab untuk memerangi Abrahah dan berjuang untuk melindungi Baitullah Al-Haram dan rencana penghancurannya olehnya dan berusaha untuk mengusirnya. Maka ada orang-orang yang merespon seruannya dan dia segera menghadapi Abrahah dan memeranginya. Dzunafar dan bala tentaranya kalah dalam peperangan itu. Dzunafar ditangkap dan dibawa pada Abrahah sebagai tawanan perang. Tatkala Abrahah mau membunuhnya, Dzunafar berkata kepada Abrahah, wahai raja, janganlah engkau membunuhku. Semoga keberadaanku bersamamu lebih baik daripada aku dibunuh. Maka Abrahah membiarkannya hidup. Dia hanya dipenjara saja dan tetap dibelenggu. Abrahah dikenal sebagai seorang yang santun dan sabar. Kemudian Abrahah melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuannya semula. Tatkala dia sampai di kawasan Khos'am, dia dihadang oleh Nufail bin Habib Al-Khothami bersama dengan 2 kabilah Khos'am dan Khos'am, Syahran dan Nahis, dan orang-orang lainnya yang mengikutinya. Dia kemudian memeranginya, namun dikalahkan oleh Abrahah dan dia dijadikan sebagai tawanan dan dia pun dibawa pada Abrahah.
Tatkala Abroha ingin membunuhnya, Nufail berkata, "Wahai raja, janganlah engkau membunuhku, karena aku bisa menjadi petunjuk jalan bagimu di negeri Arab. Inilah kedua tanganku sebagai jaminan bahwa dua kabilah Khusham, Syahron serta Nahis menyatakan tunduk dan patuh." Maka Abrohah pun membiarkan dia pergi. Lalu dia keluar memberi petunjuk. Tatkala melewati Taif, dia segera dihadang oleh Mas'ud bin Mu'attib bin Malik bin Ka'ab bin Marwi bin Sa'ad bin Auf bin Thaqif bersama dengan orang-orang Thaqif. Adapun nama Thaqif adalah Qashi bin Nabit bin Munabbih bin Mansur bin Yaqdam bin Aqsa bin Du'mi bin Iyad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Umayyah bin Abi Salt Al-Thaqafi mengatakan, "Kaumku adalah Iyad jika mereka dekat atau tinggal di tempat mereka pasti membuat unta menjadi kurus. Kaum yang menguasai wilayah Irak, jika mereka berjalan semuanya dengan dokumen dan pena." Umayyah bin Abi Salt juga berkata, "Jika kau bertanya padaku siapa aku, Lubaina, dan tentang garis keturunanku, aku akan kabarkan padamu dengan sangat meyakinkan. Kami keturunan An-Nabil Abi Qashi, Ana Mansur bin Yaqdam, nenek moyang kami." Ibnu Hisham berkata, Thaqif adalah Qasi bin Munabbih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khosafah bin Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kedua bait syair pertama dan kedua adalah karya Umayyah bin Abi Salt. Ibnu Ishaq berkata, mereka berkata kepada Abrohah, "Wahai raja, sesungguhnya kami adalah hambamu, akan mendengar apa yang engkau katakan, dan kami akan senantiasa taat. Kami tidak akan pernah ada sengketa, dan rumah kami ini bukanlah rumah yang engkau kehendaki." Maksudnya Al-Lata. "Sesungguhnya engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah, kami akan segera berangkat denganmu dan akan memberi petunjuk untukmu." Maka dia pun mengampuni mereka. Rumah Al-Lata adalah rumah ibadah mereka di Taif yang mereka puja dan agungkan, laksana pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Ibnu Hisham berkata, pernah Abu Ubaidah An-Nahwi menyenandungkan syair karya Dirar bin Khattab Al-Fihri sebagai berikut. Orang-orang Taif melarikan diri ke rumah Al-Lata mereka sebagai orang yang putus asa dan kalah. Syair di atas adalah salah satu syair panjang Dirar bin Khattab Al-Fihri. Ibnu Ishaq berkata, maka mereka mengutus Abu Righal bersama Abrohah sebagai petunjuk jalan ke Mekah, hingga keduanya sampai di Al-Mughammis. Di tempat inilah Abu Righal meninggal dunia. Orang-orang Arab melempari kuburannya. Kuburan inilah dilempari oleh orang-orang yang sekarang berada di Al-Mughammis. Tatkala Abrohah tiba di Al-Mughammis, dia mengutus seorang lelaki asal Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maqsud dengan pasukan berkudanya hingga dia sampai ke Makkah. Kemudian dia merampas harta orang-orang Tihamah, diserahkan kepadanya, baik harta orang Quraisy atau bukan Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib saat itu adalah pimpinan dan pembesar Quraisy. Peristiwa ini mendorong orang-orang Quraisy, Kinanah dan Hudzail, dan orang-orang yang berada di sekitar Baitul Haram bermaksud untuk memeranginya. Namun mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu untuk mengalahkannya, maka mereka pun membiarkannya. Abrohah kemudian mengutus Hunatah Al-Himyari ke Makkah, dan dia berpesan padanya, tanyakan siapakah pemimpin negeri ini dan orang yang paling dihormati di tengah mereka.
Kemudian katakan padanya, sesungguhnya raja kami mengatakan padamu, sesungguhnya aku tidak datang untuk memerangimu, aku datang untuk menghancurkan rumah ini Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi kami dengan perang, maka kami tidak perlu menumpahkan darah kalian. Jika dia tidak menginginkan perang, maka datangkanlah dia padaku. Tatkala Hunato datang ke Makkah, dia bertanya tentang pemimpin Quraisy dan junjungan mereka. Maka dikatakan padanya, dia adalah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Maka Hunato pun menemuinya dan dia memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Abraha. Abdul Muttalib berkata, demi Allah, kami tidak menginginkan perang. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu semua. Ini adalah Baitullah Al-Haram dan rumah kekasihnya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Atau sebagaimana yang dia katakan, jika dia melindunginya, maka itulah rumah dia dan haramnya. Dan jika dia membiarkannya, maka demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan untuk membelanya. Hunato berkata, berangkatlah bersamaku untuk menemui Abraha, karena sesungguhnya dia telah merintahkan aku untuk membawamu padanya. Maka berangkatlah Abdul Muttalib bersamanya, yang disertai oleh sebagian anaknya hingga datang ke markas pasukan Abraha. Kemudian dia menanyakan tentang Dzu Nafar, yang tak lain adalah sahabat dekatnya. Hingga kemudian dia datang menemuinya dan mendapatkannya dalam keadaan ditahan. Maka berkatalah Abdul Muttalib padanya, apakah kau memiliki peluang untuk membantu dalam perkara yang menimpa kami ini? Dzu Nafar menjawab, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tawanan di tangan seorang raja yang setiap pagi dan petang? Tak ada bantuan yang bisa saya berikan kepadamu dalam perkara yang menimpamu saat ini. Hanya saja Unais pengendali unta adalah teman dekat saya. Aku akan kirim surat kepadanya dan aku ceritakan tentang dirimu seraya aku besarkan hakmu. Aku akan memintanya agar dia meminta izin untukmu untuk bisa bertemu dengan sang raja. Lalu kau ungkapkan apa yang kau inginkan. Jika dia bisa, dia akan memberikan pembelaan untukmu di sisinya jika dia mampu melakukannya. Abdul Muttalib berkata, itu sudah sangat cukup bagiku. Maka Dzu Nafar menemui Unais dan berkata padanya, sesungguhnya Abdul Muttalib adalah pimpinan kaum Quraisy dan pemilik kafilah Makkah. Dia memberi makanan pada manusia di dataran rendah dan memberi makanan pada binatang-binatang buas puncak gunung. Sementara sang raja telah merampas 200 ekor unta darinya. Oleh sebab itulah mintakan izin untuknya agar dia bisa bertemu dengan Raja Abraha serta lakukan pembelaan atas dirinya sesuai kapasitasnya. Unais berkata, akan saya lakukan. Maka Unais pun melobi Abraha dan dia berkata kepadanya, wahai raja, ini adalah pemimpin Quraisy berada di depan pintumu, minta izin untuk menemuimu. Dia adalah pemimpin kafilah Makkah. Dia pemberi makanan pada manusia di dataran rendah dan memberi makanan pada binatang-binatang buas pada puncak gunung. Maka berilah izin padanya untuk masuk menemuimu. Lalu mengatakan apa yang dia mau dan berbuat baiklah padanya. Abraha mengizinkan dia masuk. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muttalib adalah seorang lelaki yang paling tampan dan mulia. Tatkala Abraha melihatnya, dia menghormati, mengagungkannya dan memuliakannya. Abraha menyuruhnya duduk di bawah karena dia tidak suka orang-orang Habasyah melihat duduk bersamanya di atas singgasananya. Oleh sebab itulah dia turun dari singgasananya, kemudian dia duduk di atas permadaninya, lalu dia dudukkan Abdul Muttalib di sisinya. Abraha berkata kepada penterjemahnya, katakan padanya, apa keperluanmu? Maka penterjemah itu mengatakan apa yang diperintahkan Abraha. Abdul Muttalib menjawab, keperluan saya adalah hanya hendaknya sang raja mengembalikan 200 ekor unta yang dia rampas dariku.
Saat Abroha diberitahu apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib, dia berkata, "Saat aku melihatmu, aku demikian kagum padamu. Namun semua itu memudar tatkala engkau mengatakan, 'Apa keperluanmu padaku? Apakah engkau lebih mementingkan berbicara padaku tentang 200 ekor sapi, tentang 200 ekor unta yang aku rampas, sementara engkau membiarkan rumah Baitul Haram yang merupakan simbol agamamu dan simbol agama nenek moyangmu, di mana aku kini datang untuk menghancurkannya?' Abdul Muthalib menjawab, 'Sesungguhnya aku hanyalah penguasa onta-onta itu, sedangkan rumah ini, Baitul Haram, ada Tuhannya yang akan memberikan perlindungannya.' Abroha berkata, 'Tidak mungkin dia memberikan perlindungan dari seranganku.' Abdul Muthalib berkata, 'Terserah engkau.' Sebagian ulama berpendapat bahwa tatkala Abdul Muthalib datang menemui Abroha, tatkala ada utusan Abroha yang bernama Hunatah ikut bersamanya, Ya'mur bin Nufasat bin Adi bin Addai bin Bakar bin Manat bin Kinanah. Saat itu dia adalah sebagai pemimpin Bani Bakar. Ikut pula bersama dia Khuwailid bin Wasila al-Khuzali. Saat itu dia adalah pemimpin Bani Huzail. Mereka menawarkan sepertiga dari kekayaan Tihamah kepada Abroha dengan syarat dia balik kembali dan tidak menghancurkan Baitullah. Namun dia menolak tawaran mereka. Allah Maha Tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Abroha mengembalikan 200 unta yang dirampasnya kepada Abdul Muttalib. Tatkala mereka meninggalkan Abroha, Abdul Muttalib kembali pada orang-orang Quraisy dan dia pun memberitahukan apa yang terjadi. Dia memerintahkan pada seluruh orang Quraisy untuk keluar dari Makkah dan segera berlindung dan bersembunyi ke puncak gunung karena khawatir mendapat gangguan dari pasukan Abroha. Setelah itu Abdul Muttalib memegang rantai pintu Ka'bah, lalu bersama beberapa orang Quraisy berdoa kepada Allah supaya menghancurkan Abroha dan pasukannya. Sambil berpegang pada rantai pintu Ka'bah, di pintu Ka'bah dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya seorang manusia telah menjaga tempat tinggalnya, maka jagalah rumahmu. Takkan pernah menang salib dan kekuatan mereka jika kau biarkan mereka, dan kiblat kami, maka lakukan yang terbaik menurutmu." Ibnu Hisham berkata, inilah yang benar dari ungkapannya. Ibnu Ishaq berkata, Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abu Manaf bin Abu Abdudar bin Qusay berkata, "Ya Allah, hinakanlah Al-Aswad bin Maksud yang merampas ratusan onta dalam keadaan terikat. Dia menahannya antara Hiro dan Thabir dan padang pasir. Padahal unta-unta itu sedang banyak air susunya. Kemudian dia kumpulkan untuk orang-orang hitam yang barbar. Enyahlah dia wahai Tuhanku, enyahkan dia wahai Tuhanku, karena sesungguhnya engkau maha terpuji." Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib melepas rantai Ka'bah, lalu berangkat bersama dengan orang-orang Quraisy menuju puncak gunung. Kemudian mereka bersembunyi di sana sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abroha saat dia, gajahnya serta memobilisir pasukannya. Nama gajah tunggangannya adalah Mahmud. Abroha sudah bertekad bulat untuk menghancurkan Baitullah. Ini baru setelah kembali ke Yaman. Maka mereka mengarahkan gajah-gajah itu ke Mekah. Datanglah Nufail bin Habib al-Khas'am berdiri di samping gajah. Kemudian dia memegang kupingnya seraya berkata, "Menderumlah wahai Mahmud,
atau pulanglah dengan damai ke tempat dari mana engkau berasal, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di negeri haram. Kemudian dia melepas kuping gajah ini, lalu keluar dan segera bergerak ke gunung. Pasukan Abroha memukul gajah itu agar berdiri, namun gajah itu enggan berdiri. Mereka pun memukul kepalanya dengan menggunakan batangan besi. Mereka memasukkan mahjan, semacam tongkat yang ujungnya bengkok, agar dia berdiri, lalu ditusukkan ke bawah perutnya, namun tetap saja Mahmud si gajah itu enggan berdiri. Maka mereka pun mengarahkan gajah itu ke arah Yaman. Lalu gajah itu bangun sambil lari. Kemudian mereka menghadapkannya ke arah Syam, dan si Mahmud gajah itu melakukan hal yang sama. Lalu dihadapkan ke arah timur, dan dia pun melakukan hal yang sama. Lalu mereka dihadapkan ke Makkah, kembali dia menderum. Maka Allah kirimkan pada mereka burung-burung dari laut seperti burung layang-layang dan burung balsam atau burung jalak. Setiap burung membawa 3 butir batu kerikil, 1 batu di paruh dan 2 batu di kakinya. Batu-batu itu sebesar kacang dan adas, dan setiap seorang yang terkena lemparan batu itu akan tewas seketika. Namun tidak semua mereka terkena lemparan batu itu. Maka mereka pun melarikan diri mundur ke arah jalan dari mana mereka datang. Mereka mencari-cari Nufail bin Habib untuk memberikan petunjuk jalan ke Yaman. Tatkala mereka melihat kondisi mereka dan siksa apa yang Allah turunkan pada mereka, Nufail berkata, "Di manakah kini tempat berlindung dari Allah yang kini memburu?" Dan Abroha al-Ashram, si pecundang dan bukan pemenang. Ibnu Hisham berkata, perkataannya bukan pemenang, Ghalib bukan berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, pada bait yang lain Nufail berkata, "Tidakkah kau ucapkan kata selamat buat kami, wahai Rudaina? Kami telah alirkan nikmat pada kalian di pagi nan ceria. Telah datang pada kami pencari api kalian semalam, namun kami tak rela memberikan api itu padanya. Rudaina, andai kau lihat dan kau tidak akan melihat apa yang kami lihat di sisi muhasab, pastilah kau memberikan maaf padaku, dan kau adalah puji urusanku, dan kau akan puji urusanku, dan tidaklah sedih atas yang lepas dari kami. Aku puji Allah kala melihat burung-burung. Kami takut batu-batu itu dilemparkan kepada kami. Setiap orang mencari Nufail, seakan aku punya hutang pada pasukan Habasyah." Maka mereka pun keluar dan bergelimpangan di jalan. Mereka mati di setiap tempat lubang berair. Kemudian sementara Abroha terkena lemparan batu di tubuhnya, dia ditandu oleh anak buahnya pergi bersama-sama mereka. Namun setiap kali mereka bergerak, jemarinya jatuh satu demi satu. Setiap kali jemarinya jatuh, lalu selalu dibarengi dengan keluarnya nanah bercampur darah, sampai mereka tiba di Son'a, sedangkan dia sudah menjadi laksana anak burung. Saat dia meninggal, menurut sebagian riwayat, badan dan hatinya terpisah. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah telah mengatakan kepada saya bahwa dia telah mendapatkan berita bahwa pada tahun ini itulah untuk pertamanya campak dan cacar muncul di tanah Arab. Sebagaimana juga disebutkan bahwa pada tahun ini pula terlihat pohon-pohon yang pahit seperti harmal, hanzol, dan al-ushar. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Allah mengutus Muhammad SAW, dia seringkali mengingatkan orang Quraisy
tentang nikmat Allah yang diberikan pada mereka, yakni dengan memukul mundur orang-orang Habasyah untuk menjaga eksistensi dan keberadaan mereka. Allah berfirman, Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pada ayat yang lain Allah berfirman, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini dimaksudkan agar tidak ada perubahan pada kondisi mereka, karena Allah menginginkan kebaikan pada mereka jika mereka mau. Ibnu Hisham berkata, ababil artinya adalah berkelompok-kelompok. Sepanjang yang kami ketahui, belum ada satu orang Arab pun yang menggunakan dengan kata tunggal wahid. Adapun sijil, maka saya telah diberitahu oleh Yunus An-Nahrawi dan Abu Ubaidah bahwa kata itu dalam bahasa Arab berarti yang sangat keras. Ru'yat bin Al-Ajaj berkata, mereka ditimpa sebagaimana apa yang mereka menimpa pasukan bergajah. Mereka dilempar dengan batu-batu duri sijil, dan mereka dipermainkan burung-burung ababil. Bait-bait syair di atas adalah cuplikan dari syairnya dalam Bahar Rojaz. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah satu kata dalam bahasa Persia yang kemudian oleh orang Arab dijadikan satu kata. Dia berasal dari sanju dan jallu, yang dimaksudkan dengan sanju adalah batu dan jallu adalah tanah. Artinya kerikil dari jenis bahan ini, yakni batu dan tanah. Sedangkan makna dari asf adalah daun pohon yang belum layak untuk ditebang. Sedangkan kata tunggalnya adalah asfah. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah An-Nahrawi memberitahukan pada saya bahwa telah dikatakan padanya, kata tunggalnya adalah al-usofah atau al-asifah. Abu Ubaidah juga membawakan sebuah syair karya Alqamah bin Abadah, salah satu penyair dari Bani Rabi'ah bin Malik bin Zain bin Ifyanat bin Tamim. Airnya mengalir aliran air yang deras yang pepohonannya telah doyong. Pusaran arusnya diangkat oleh tarikan air. Syair di atas adalah penggalan syairnya. Seorang penyair Bahar Rojaz berkata, kemudian mereka dijadikan laksana daun-daun yang dimakan ulat. Ibnu Hisham berkata, bait syair ini memiliki tafsirnya dalam ilmu nahwu atau gramatika Arab. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka yang senantiasa berangkat ke Syam untuk berdagang, dan mereka melakukan 2 kali perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Abu Zaid Al-Ansari memberitahukan pada saya bahwa orang-orang Arab berkata, alifu syai'an ilfa wa ala fathu illata. 2 kata memiliki satu makna. Kemudian dia mengatakan pada
Bait syair karya Dzurumah. Dari kumpulan pasir ada hangat sinar kemuning waktu duha. Dalam warnanya menjadi jelas dan nyata. Bait ini adalah miliknya, sedangkan Matrud bin Ka'ab al-Khuzai berkata, mereka yang menikmati kala bintang-bintang berubah dan mereka yang siap-siap melakukan perjalanannya. Ilaf juga dikatakan pada seorang memiliki 1000 unta atau sapi ataupun kambing dan lainnya. Sebagaimana disebutkan, alafa fulanun ilafa. Al-Kumait bin Yazid, salah seorang Bani Asad bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad berkata, di suatu tahun di mana para pemilik 1000 unta berkilau berkata, ini membuat orang yang merindu susu berjalan kaki. Inilah qasidah yang dia bikin. Ilaf juga bermakna jika sebuah kaum menjadi 1000 jumlahnya. Alafa al-qawmu ilafa. Al-Kumait berkata, keluarga Bani Muzaiko besok akan berjumpa dengan Bani Sa'ad bin Dobbat, fane berjumlah 1000. Bani Sa'ad bin Dobbah yang berjumlah 1000. Ini adalah syair miliknya. Ilaf juga bermakna hendaknya sesuatu bergabung dengan sesuatu yang lain dan dia senantiasa bersamanya. Sebagaimana disebutkan, alaftuhu iyyahu ilafa. Ilaf juga bermakna sesuatu kepada saya, Abdullah bin Abi Bakar dari Umrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah dari Aisyah. Dia berkata, saya telah melihat para penunggang dan sais gajah di Makkah, di mana dia dalam kedua peristiwa. Saya telah melihat para penunggang dan sais gajah di Makkah, di mana dia dalam kedua matanya dalam keadaan buta dan duduk sambil mengemis makanan pada manusia. Ibnu Ishaq berkata, setelah Allah mengusir balik orang-orang Habasyah dari Makkah dan mereka tertimpa apa yang telah menimpa mereka dari azab yang pedih, maka orang-orang Arab mengagung-agungkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab itu berkata, orang-orang Quraisy adalah wali-wali Allah. Allah telah berperang demi mereka dan mengusir musuh-musuh mereka. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Abrohah telah meninggal, anaknya yang bernama Yaksun bin Abrohah menduduki tahta kerajaan Habasyah sebagai penggantinya. Setelah Yaksum bin Abrohah meninggal, saudaranya yang bernama Masruq menguasai orang-orang Habasyah yang ada di Yaman. Walhamdulillah.